Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ke-113 malam ini yang dibahas adalah etika berpuasa. Sebenarnya ini sudah ada pada kitab Bidayatul Hidayah. Cuma ini dalam segi fikihnya ini cuma disinggung sedikit. Tapi sebenarnya ini mengarah pada etika berpuasa. Setelah kemarin adalah 10 hal-hal yang membatalkan puasa. Ini hanya disinggung sedikit. Setelah itu adalah hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabbu lan disunnahno fis shaumi ing dalem poso. Salah satu asya'a opo telu piro-piro suwiji-wiji. Ahaduha utawi salah sijine salah satu asya' ta'jilul fitri iku nyepetno buka puasa. Intahaqqaqa lamun dadi nyoto ghurubus syamsi opo mendelepe utawa surupe srengenge. Fa in syakka mongko lamun mamang sapa shaim fala yu'ajjilu mongko ora nyepetno sapa shaim al-fitra ing buka puasa. Wa yusannu lan disunahno apa ayuftira apa yanto buka puasa sapa shaim ala tamrin ing atase kurma. Wa illa lan lamun ora fama in mongko banyu ya. Yang disunahkan dalam berpuasa itu ada 3 hal. Yang pertama adalah mempercepat buka puasa. Ini bahasa Arabnya sudah menjadi bahasa Indonesia ya. Ta'jil. Biasanya kalau sudah puasa Ramadan itu rata-rata ya, orang-orang yang mau beramal itu biasanya bagi-bagi takjil, baik di jalan-jalan atau di masjid atau di tempat-tempat keramaian ya, menyediakan takjil untuk orang yang berpuasa. Kenapa kok disunahkan takjil? Ya karena nanti supaya masa puasanya itu tidak terlalu panjang, ya. tidak melebihi lah ya, tidak melebihi durasi waktunya. Nanti kalau melebihi, khawatirnya nanti orang itu malah kepingin wisol, ya. Kepingin puasa 2 hari berturut-turut, khawatirnya. Wisol itu insya Allah hukumnya nggak boleh, haram ya. Pernah suatu ketika sahabat Rasulullah itu kepingin melakukan wisol ya. Karena apa? Sangat menantang. Sangat menantang kalau cuma siang hari 1 kali tidak makan kan tantangannya kurang. Tapi kalau sampai 2 hari ini diharapkan semakin berat tantangan maka semakin banyak pahalanya. Kan ada kaidah ya.
ada kaidah fikih itu apa namanya, athawab ala qadri ta'ab. Ya. Pahala itu besar kecilnya tergantung pada capek dan tidaknya. Tapi capek dan tidaknya itu dalam masalah ibadah ini harusnya sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau tidak dicontohkan, maka ya tidak ada gunanya. Seperti ada orang pada waktu apa Jumatan, yang lain duduk mendengarkan khutbah, terus ada salah satu sahabat ini berdiri, disuruh duduk oleh Nabi. Ya, alasannya kepingin mendengarkan khutbah sambil tambah capek, tambah pahala. Malah tidak boleh oleh Nabi. Duduk saja, duduk, tidak usah berdiri. Malah nggak dapat pahala, soalnya tidak ada tuntunan. Kalau ada tuntunan, baru dapat pahala. Seperti apa? Seperti misalkan sholat 2 rakaat, pahalanya sudah banyak, sudah ada. Kemudian ditambah lagi sholat sunnah mutlak sampai banyak rakaatnya. Lah ini kan semakin capek, semakin dapat banyak pahala. Soalnya kan memang ada tuntunan memperbanyak sholat itu kan ada ya, ulama-ulama dahulu, para aulia-aulia itu kalau malam sholatnya 1000 rakaat. Terus kemudian puasanya juga hampir setiap hari, ya, seperti itu ya. Jadi kalau dalam masalah puasa ini yang dikedepankan adalah ittiba, ya, mengikuti Rasulullah. Nah, sahabat itu kepinginnya gitu, wisol. Akhirnya oleh Nabi dituruti, ayo seberapa kuat kamu wisol. Hari kedua, hari pertama sahabat masih semangat-semangatnya. Hari kedua loyo. Loyo nggak bisa apa-apa ada di masjid itu. Aduh ya. Kemudian Nabi, ya sudah berbuka puasa. Andaikan kalian masih nantang lagi, saya turuti 3 hari. Ada riwayat seperti itu ya. Jadi ta'jilul fitri atau bahasa umumnya dalam masyarakat kita takjil ya, ini disegerakan supaya nanti kalau pada waktu sholat itu sudah tenang kita ya. Tapi takjil itu ya ukurannya ada, nggak langsung makan 1 piring, nggak. Kalau langsung makan 1 piring nanti sholat maghribnya jamaahnya malah ketinggalan. Nah, gitu. Jadi kalau di masjid kami atau di masjid-masjid mana itu takjil itu ya sekedar makan kurma 3 butir atau minum air mineral atau minum teh. Itu bagus-bagus saja seperti itu ya. Dan takjil ini disunnahkan ketika memang ghurubus syamsi atau tenggelamnya matahari itu memang sudah benar-benar terjadi. Ya, kalau masih belum terjadi, maka tidak boleh. Kalau ragu-ragu ya tidak disunahkan. Kita bisa mengetahui matahari benar-benar tenggelam itu di mana? Kalau di sebelah barat kita itu tidak ada gunung, dataran rendah, bisa ya. Kita melihat matahari tenggelam itu bisa, seperti di daerah sekitar Lasem itu ya. Sebelum Lasem itu ada lautan, ada daratan yang sebelah baratnya itu lautan. Jadi matahari tenggelam itu kelihatan sudah situ. Nah kalau kita di daerah seperti daerah kita ini, sebelah barat kan gunung, pegunungan Tengger, kemudian ada ada Gunung Semeru. Bagaimana? Ya kita mengikuti jadwal sholat waktu yang ditetapkan oleh tim, ya, yang ditetapkan oleh
ahlinya atau tim falak ya. Tapi biasanya itu sudah ada jadwal waktu abadi itu sudah ada ya. Terus bagaimana kalau kita mengikuti jam otomatis yang dipandu oleh internet? Ya, kalau memang terbukti tepat ya boleh-boleh saja ikut ya. Boleh-boleh saja ikut jam itu ya. Karena ada sebagian orang itu Masya Allah ya, hidup itu apa dipersulit untuk masuk waktu sholat atau tenggelamnya matahari berbuka puasa selalu berpedoman pada matahari. Kalau enggak pakai matahari enggak mau. Kalau enggak pakai kalau pakai jam, wah ini jam ini bisa berubah kalau baterainya habis. Ya jangan terlalu mempersulit lah orang itu ya. Kita realistis saja. Kalau ada cara yang lebih mudah kan ya boleh-boleh saja. Pokoknya jamnya cocok. Kemudian untuk mengatasi jam itu cocok atau tidak, ketika sudah jadwalnya matahari tenggelam itu ya. Ya silakan lihat di arah barat sudah. Kemudian dicocokkan jamnya tenggelam atau tidak. Kita paskan seperti itu atau pada waktu sholat misalkan ya. Zuhur pada hari ini jam 11.25. Ya dilihat saja nanti 11.25 dicocokkan itu sudah zawal atau belum mataharinya. Nah kalau terlalu berpedoman pada matahari lah pas mendung lah gimana nanti ya. Gimana? Nah ini kan tidak enak juga. Jadi ya jangan terlalu kaku-kaku jadi orang. Ya, kita ya realistis saja ya. Wathani utawi kang kaping pindho takhirus suhuri iku ngakhirno mangan sahur. Malam yakok selagine ora tumibo apa as-suhur fi syakin ing dalem kemamangan. Fala yuakhiru mongko ora diakhirno apa sahur kalau memang terjadi pada waktu yang diragukan ya. Wayah sulu lan hasil as-suhuru apa mangan sahur biqalilil akli kelawan didike mangan wasyurubi lan ngombe. Kemudian kita mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur ini penting ya, karena nanti stamina kita pada waktu siang hari itu kan nggak loyo. Nah, staminanya ini nggak pehok ya. Nah, dulu ya ada yang cerita ya pada saya itu. Salah satu keluarga kami itu dulu kalau pada waktu puasa ketika beliau masih kecil ya, oleh orang tuanya ini dibangunkan jam 1 malam. Jam 1 malam kemudian tidur lagi terus nanti sholat subuh. Ya akibatnya apa? Nanti asar itu perutnya sudah demo. Staminanya malah loyo. Tidak enaknya kan gitu. Jadi sahur itu pokoknya selesai kita sahur itu paling tidak 10 menit menjelang subuh itu sudah selesai. Sudah tidak makan apa-apa lagi. Nah, kalau di atas 10 menit misalkan sudah 10 menit mau subuh, sebaiknya jangan makan. Karena apa? Itu waktu ikhtiyat, waktu berhati-hati ya. Atau kalau istilah masyarakat kita itu sudah waktu imsak. Imsak itu kan ya waktu hati-hati. Soalnya apa? Dikhawatirkan fajar sotik mulai menyingsing ya, mulai keluar sedikit demi sedikit. Kan fajar itu kan ya keluarnya nggak langsung seperti nggak langsung seperti orang menghidupkan lampu pada waktu malam hari tak langsung terang gitu kan enggak ya, kan keluarnya kan sedikit-sedikit fajar itu di arah timur membentang dari utara ke selatan. Nah, kalau pada waktu itu
Kalau khawatir masuk pada waktu syak, sebaiknya ya jangan diakhirkan. Terus makan sahur ini bisa hasil kesunahannya dengan makan walaupun sedikit, walaupun sesuap nasi atau satu butir kurma atau seteguk air, ini sudah bisa mendapatkan kesunahan. Tapi kalau seperti itu rasanya nanti di siang hari ya staminanya juga payah. Soalnya dulu saya itu belajar di masa kecil saya dulu ya. Ketika makan sahur, nah di hari pertama terutama, makan sahur itu kan namanya orang makan jam segitu ya, kan perut kan belum siap, gak enak. Akhirnya makan sedikit. Sudah pada waktu 1 jam menjelang maghrib itu, di masa kecil ya nangis ya, namanya anak kecil. Aduh ya Allah, sampai gemeter itu. Saya belajar dari situ ketika usia berapa itu langsung di hari pertama makan banyak sudah ketika sahur. Biar apa? Biasanya hari pertama irawan ya, karena belum biasa ya makan banyak. Jadi dari pertama sudah enak sudah ya, nggak rawan batal puasanya. Dan ini saya praktekkan pada anak-anak kami. Anak kami alhamdulillah yang anak laki-laki terutama ya, yang nomor 4 dan nomor 5 ini kelas 1 itu sudah berpuasa Ramadan, sudah puasa maghrib. Alhamdulillah ya, karena sahurnya saya paksa, harus makan banyak, harus minum banyak. Bahkan yang kelas yang nomor 5 itu TK 0 kecil itu sudah puasa maghrib. Karena apa? Dulu itu nggak begitu doyan makan, jadi biasa lapar. Jadi gampang. Hari pertama cuma yang gemeter itu hari pertama. Jadi puasa kemarin ini 29 hari itu nutup ya sampai maghrib semuanya. Hanya hari pertama hanya sampai jam 5 itu karena sahurnya kurang banyak. Berikutnya saya paksa, ayo makan yang banyak biar nanti nggak loyo, biar nanti nggak gemeter ya. Akhirnya alhamdulillah ya. Jadi mulai 0 kecil 0 besar padahal belum umur 7 itu sudah terbiasa. Itu jarang makan. Nah, gunanya kita sahur nanti kan ibadah pada waktu siang hari bisa diperbanyak. Kalau kita nggak makan sahur, paling kita itu ibadahnya hanya sebatas tidur. Kan naumus shaim ibadah kan ya. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Tapi masa ya kok kebangetan itu ya. Masa ibadahnya kok tidur melulu ya dari subuh sampai maghrib ya. Kan nggak enak ya. Jadinya kita ini disunahkan untuk makan sahur ya. Kemudian wasalitsu utawi kang nomor 3 tarkul hajri iku tarkul hujri iku ninggal omongan elek. Ayul fuhsyi tegese omongan elek. Minal kalami saking perkataan al fahishi kang elek. Yang nomor 3 yang disunahkan adalah meninggalkan kata-kata yang buruk ya. Kata-kata yang buruk ini kata-kata maksiat. Ya. Walaupun maksiat itu haram ya. Loh di sini kok disunahkan ini gimana toh? Kok gak nyambung kelihatannya. Maksudnya disunahkan jangan sampai terjadi satu kali pun pada waktu bulan Ramadan ya. Intinya sangat dianjurkan pada bulan Ramadan itu supaya menjaga betul kata-katanya. Jangan sampai keperucut. Jangan sampai ada kesalahan. Kadang-kadang orang itu kan
masalah bicara ini awalnya nggak mau bicara buruk ya, tapi ujung-ujungnya nanti sapul lisan. Kalau dia banyak bicara itu malah sapul lisan ya, malah keperucut omong-omong yang nggak baik ya. Ghibah tetangga dan lain-lain, guyon yang berlebihan, akhirnya ada kata-kata yang menyakitkan teman. Nah, seperti ini tinggalkan. Jadi pada waktu puasa itu lebih baik ya kita itu jarang bicara. Lebih baik memperbanyak membaca Al-Quran, berzikir, atau belajar ilmu agama dan lain-lain. Seperti itu ya. Karena apa? Nah, puasa itu ini insya Allah sudah diterangkan pada apa ya? Pada waktu ngaji Bidayatul Hidayah. Puasa ini kan tujuannya kan latihan. Kita latihan untuk memperbaiki diri selama 30 hari. Kalau di hari-hari sebelum Ramadan kita itu sulit meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk ya. Nah, sudah berusaha kok masih keliru aja. Itu kan sering gitu itu. Nah, ini dilatih pada waktu bulan puasa 30 hari atau 29 hari dilatih untuk menjaga mulut dan menjaga mata. Supaya apa? Dan menjaga telinga supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Dan nanti ketika selesai puasa itu sudah menjadi kebiasaan. Kita tidak berkata sembarangan, tidak mendengarkan hal-hal yang tidak baik dan tidak memandang hal-hal yang menimbulkan syahwat. Dilatih. Makanya puasa itu kalau berhasil ya, dia ini kan keluar dari Ramadan seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Tanpa dosa. Maksudnya apa? Bayi itu kan nggak bisa ngomong jelek. Yang diucapkan oleh yang keluar dari mulut bayi itu kan pasti hal-hal yang menyenangkan. Ya, ngocehnya itu. Ya, jadi kita itu ketika keluar dari bulan Ramadan karena sudah tidak membiasakan mengatakan hal-hal yang tidak baik, nah, dan itu alhamdulillah ya kalau memang benar-benar dilakukan akan terbawa keluar bulan Ramadan ya. Nah, jadi bukti orang itu puasanya berhasil adalah kebaikan setelahnya. Ya. Kebaikan setelah melakukan puasa Ramadan ini, bulan selanjutnya ini menjadi tanda keberhasilan puasanya. Kalau setelah bulan Ramadan lebih baik daripada sebelum Ramadan, maka puasanya ini berkualitas memang benar-benar ya. Benar-benar memperbaiki jiwa orang yang berpuasa itu. Tapi kalau puasa Ramadan itu hanya dianggap cuti dari maksiat mata, cuti dari maksiat mulut dan telinga. Kemudian setelah bulan puasa kok aktif lagi lah ya. Jadi ini ya puasanya sebenarnya tidak bernilai. Puasanya itu ya malah dikhawatirkan nanti dia ini tidak menjauhi hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasanya. Ketika keluar dari puasa, ya kembali hitam lagi ya, hatinya lah ini. Jadi hal-hal yang diharamkan itu memang seharusnya dijauhi, tapi lebih dianjurkan lagi pada waktu bulan Ramadan. Ya. Soalnya orang meninggalkan kemaksiatan di bulan Ramadan itu lebih mudah loh ya daripada di luar bulan Ramadan. Orang menjalankan ketaatan di bulan Ramadan itu lebih gampang daripada yang lain. Coba sekarang kita lihat. Setelah bulan Ramadan habis, adakah musola-musola yang ngaji,
yang tadarus setiap malam sampai jam 9. Tidak ada. Tapi kalau bulan Ramadan, wah, guyub ya. Bersatu padu masyarakat itu sampai datang ke musola tadarus bergantian. Nah, gitu ya. Sampai kadang-kadang tetangga sebelah musola itu protes. Sudah terlalu malam, jangan sampai pakai speaker. Katanya yang ngaji, resiko. Siapa suruh tinggal di samping musola. Kadang-kadang orang-orangnya ya lucu-lucu juga ya kejadiannya. Kalau yang ngaji pas enak, memang tidak terganggu ya. Tapi kalau yang ngaji itu pas terbata-bata, kemudian banyak salahnya, nah ini ya apa? Membuat telinga kita ini tidak enak ya. Ada orang kalau ngajinya itu nggak mahir kan, kadang-kadang apa ya? Nah, lucu juga hasilnya ngajinya itu. Dalam contoh dia ada orang membaca surat Al-Baqarah di awal-awal. Fa'ilam taf'alu, tanafus sudah. Walan taf'alu fattaqun narol lati waquduhan nasu suwal hijaroh. Nah ini kan ya apa, ngaji kayak gini kan ya harus diperbaiki ya. Jadi jangan sampai apa dibawa sampai mati kalau ngaji kayak begini, harus selalu selalu belajar ya. Jadi ketika ketaatan dilakukan bulan Ramadan itu lebih enak daripada di luar bulan Ramadan. Orang meninggalkan maksiat di bulan Ramadan lebih mudah. Karena apa? Karena musuh kita itu sudah dibelenggu. Yang pertama kan nafsu kita. Orang itu kalau sudah lapar, dia ini pasti malas untuk macam-macam. Nafsu kita itu bisa kita tundukkan, ya, akal kita bisa menang melawan nafsu kalau kita lapar. Kalau kita kenyang, wah nafsu kita yang dominan. Jadi dilaparkan memang. Kemudian setan itu tidak bisa menggoda. Setan yang dari bangsa jin tidak bisa menggoda. Karena apa? Nah, dibelenggu semuanya. Bisa jadi dibelenggu itu maksudnya memang ditangkap oleh malaikat kemudian diikat di penjara. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi setan dibelenggu itu merupakan kata-kata majas. Kata kiasan. Kiasan dari setan itu tidak bisa memasuki tubuh manusia. Karena pada waktu orang itu berpuasa, urat-urat darah ini kan mengecil. Yang biasa dibuat lalu lintas oleh setan untuk menuju hati manusia ini menyempit. Jadi setan sudah nggak muat masuk ke situ. Akhirnya tidak bisa bercokol dalam hati. Loh, apa bisa setan itu bercokol dalam hati? Ya bisa. Pada waktu Nabi mau Isra Mi'raj, kan dada beliau kan dibelah. Dada beliau dibelah, kemudian hatinya diambil, terus dicuci pakai air zam-zam, lalu ada satu bagian hati yang hitam itu dipotong oleh malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibrilnya? Ini bagiannya setan. Kalau di hati Nabi ya tidak mungkin ada setan bisa masuk ya. Tapi kalau di hati manusia, hitam-hitam itu sering menjadi tempat bercokolnya setan untuk bisik-bisik. Ayo, maksiat, tenang. Habis maksiat langsung tobat, aman. Kan kamu masih muda. Ngapain khusyuk-khusyuk? Seperti itu. Nah itu dibelenggu setannya, tidak bisa masuk ke tubuh manusia karena apa? Karena urat-urat darah ini semuanya menyempit ketika orang itu berpuasa. Nah ini.
Jadi eman sekali kalau ada orang di bulan puasa itu mulutnya masih seperti ember, ya, atau bahasanya lambe turah, ya. Nah, tidak bisa menjaga mulut, omongannya masih nggak karu-karuan. Nah, di bulan puasa saja sudah seperti itu, apalagi di luar bulan puasa, ya lebih parah pastinya. Ya. Fayasunu mongko ngreksa sapa as-shaimu sapa wong kang poso lisanahu ing ilate iki shaim anil kadhibi saking goroi wal ghibati lan ngrasani wa nahwi dzalika lan sepadane mengkono-mengkono al kadhibi wal ghibah kasyatmi koyok misui wa in syatama lan lamun misui hu ing soim ahadun sapa wong siji falyakul mongko becik ngucap sapa soim marrota ini kelawan rong ambalan au salatan utawa telu ngucape ngene ini sak temene ingsun so imun niku kang poso imma bilisanihi ana kalane ngucap kelawan lisane soim kama kaya keterangan ola kang ngendika An-Nawawi sapa Imam Nawawi fil Adhkari ing dalam kitab Adhkar au biqalbihi utawa kelawan atine iki soim kama kaya keterangan naqala ingkang nukil ingkang mindah hu ing ma sapa Ar-Rafi'i sapa Imam Rafi'i anil a'immati saking pira-pira imam waqta soro lan ngalap cukup sapa Rafi'i alaihi ing ngatasé biqalbihi maka orang yang berpuasa ini menjaga mulutnya dari ghibah ya. Ghibah ini bahaya ya, ghibah ini bisa menjatuhkan adalah. Al-kadhib bisa menjatuhkan adalah, ya. Bisa menjatuhkan keadilan seseorang. Rawi-rawi hadis itu ketika meriwayatkan hadis ya, mereka itu sangat selektif para imam-imam hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, selektif betul. Ketika ada sebuah hadis ditanya, ini rawinya siapa? Oh, syekh ini. Maka dilihat kebiasaannya. Kebiasaannya seperti apa beliau itu. Kalau mulutnya pernah berbohong, maka mempengaruhi kualitas hadis yang ia keluarkan. Wah. Atau dia ini tidak menjaga akhlaknya sebagai seorang perawi hadis. Maka juga mempengaruhi kesohihannya hadis yang ia riwayatkan. Misalkan ya, ada seorang meriwayatkan sebuah hadis. Kemudian keluar nggak pakai kopiah, nggak pakai serban. Nggak ittiba'us sunnah ini. Maka ditolak ya hadisnya. Wah ini dhaif. Karena apa? Rawinya tidak ittiba'us sunnah. Nah, seperti itu saja sudah bisa mengurangi kualitas hadis, apalagi kalau berbohong. Malah bisa-bisa hadisnya ini dianggap sebagai hadis palsu. Nah, hadis palsu seperti hadisnya orang-orang Syiah itu. Orang Syiah itu kan berbohong itu ibadah. Taqiyah itu. Menyembunyikan kesyiahannya mereka itu dianggap sebagai ibadah ya. Taqiyah namanya ya. Wah sudah ya, hadis-hadisnya orang Syiah ini jangan diterima ya. Hadisnya itu banyak yang palsu, apalagi yang berhubungan dengan ahlul bait ya. Aliyun khairul bashar faman syakka fihi kafar. Sayyidina Ali adalah manusia terbaik, siapa yang ragu kafir. Ada hadis seperti itu. Nah, ini orang-orang yang biasa berbohong itu tidak diterima itu riwayat hadisnya. Dan ada sebuah cerita ya, di dalam kitab Al-Qira'atul Rasyidah itu
kemudian difilmkan oleh Upin Ipin. Itu kan ada seorang pengembala, ada anak muda mengembala kambing, kemudian dia berteriak-teriak, oh, kambingku diserang serigala. Masyarakat datang membawa senjata, mana serigalanya? Ternyata dia tertawa terbahak-bahak, kasihan deh lo ketipu. Ini saya bohong. Kedua kalinya dia bohong lagi, masyarakat geram sudah, awas kau ketiga kalinya. Ketiga kali benar-benar datang serigala, masyarakat nggak ada yang nolong karena apa? Ya paling kita ditipu lagi, biarin dah. Daripada ketipu lagi, ke sana sudah capek-capek, kita juga sibuk, kita bawa senjata, ternyata serigalanya nggak ada, biarin. Nah, akhirnya serigalanya mencabik-cabik kambing yang ada yang dia punya kan gitu. Kemudian riba ini masya Allah ya, sulit sekali ya. Apalagi kalau kita itu sering ngumpul dengan orang itu, kalau kumpulan ini nggak dipilih-pilih ya. Kalau kita berkumpul dengan orang yang sembarangan itu rata-rata pasti kena riba nantinya. Jadi kalau ngumpul itu hati-hati ya. Nah, saya punya seorang guru ya, masya Allah. Dalam riwayat hidupnya itu, guru kami itu diriwayatkan beliau ini adalah ya salah satu ya. Oh, yang paling menonjol itu anti ribanya. Wah, ini bagus ya. Harus ditiru yang seperti ini ya. Kemudian mengumpat orang lain ya. Atau bahasa Jawanya misui wong, mengumpat orang, ini juga harus dijauhi seperti ini ya. Lah kalau ada orang kok diumpat atau diajak bertengkar, maka dia ini disunahkan untuk mengucapkan saya puasa, maaf saya puasa, maaf saya puasa 3 kali. Kalau menurut menurut Imam Nawawi dengan lisannya, kalau menurut Imam Rafi'i cukup dalam hati saja. Wa yahrumu siyamu khamsati ayamin. Kita cukupkan pertemuan sampai di sini. Kita ganti kitab Bidayatul Hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.